Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Serena. Saya kelas S11 Otomasi 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai resume PBM hari ini, tanggal 3 Februari 2025. Kita memasuki daftar isi yang pertama, yaitu mengenai sikap. Pada pembelajaran hari ini, kita ada belajar yang menamainya sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Sebagaimana sikap nasionalisme atau sikap cinta tanah air seperti contoh, mengikuti upacara dengan hikmat tanpa mengganggu yang lainnya, dan juga yang lain-lainnya. Yang kedua, orang-orang yang merugikan negara. Sebagai contoh, kurangnya adab kepada sesama yang lebih tua, bahkan kepada orang tua dan guru. Sebagai contoh, tadi saat pembelajaran Pak Ujang mengalami hal yang kurang mengenakan pada dirinya sendiri terhadap siswanya. Bagaimana ia sedang berjalan menuju kantor, tetapi ia tidak diberikan jalan, sehingga itu sangat 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 kurang adab kepada orang tua dan guru. Nomor 3, mental yang kurang sehat sehingga menjadi beban negara. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang mental kurang sehat ini dianggap merugikan negara. Kenapa dianggap merugikan negara? Karena ia hanya memikirkan dirinya sendiri sehingga ia tidak memikirkan orang lain. Sangat egois. Baik, selanjutnya ada tentang produk. Produk terbagi menjadi dua, produk prototype dan produk massal. Produk prototype yaitu produk model awal atau contoh produk yang dibuat untuk menguji konsep, desain, dan fungsi sebelum diproduksi secara massal. Sebagai sketsanya saja gambaran awalnya. Dan juga prototype disebut juga dengan dummy ataupun sampel. Produk prototype massal yaitu produk yang sudah siap dipasarkan dan sudah teruji sesuai standar nasional. Aspek dan analisis. Aspek manajemen terdiri dari material ataupun bahan, money ataupun uang, man ataupun orang yang melakukannya, mesin ataupun mesin yang menggerakkannya. Analisis masalah. Ada analisis masalah terdiri menjadi 3, yaitu teknik fishbone ataupun tulang ikan, dan juga ada teknik analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Dan yang terakhir ada teknik FMEA, di mana ketiga-tiga analisis masalah ini sering digunakan dalam industri-industri besar. Baik, pada saat pembelajaran tadi, seperti yang kita ketahui, Pak Bujang telah mengasih tahu bagaimana urutan-urutan berdoa yang benar, sehingga tidak seperti anak SD. Yaitu ada juga urutannya adalah yang pertama, istighfar 3 kali, ta'awudz, alhamdulillah ataupun puji kepada Allah bagi yang beragama Islam semuanya, lalu sholawat dan doa belajar, lalu ada juga sholawat, dan yang terakhir mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Baik, pada saat pembelajaran hari ini tadi juga menjelaskan tentang komponen-komponen. Ternyata komponen itu terbagi menjadi 2. Ada komponen aktif dan juga komponen pasif. Komponen aktif itu komponen yang dapat mengontrol aliran arus listrik sehingga membutuhkan sumber daya eksternal untuk beroperasi, seperti contoh transistor, dioda, IC, dan lain-lain. Yang kedua, ada komponen pasif, yaitu tidak dapat memperkuat atau mengontrol arus listrik, tidak membutuhkan sumber daya eksternal, seperti contoh resistor, kapasitor, induktor. Komponen aktif biasanya digunakan dalam rangkaian penguat sinyal atau pengontrol arus, sedangkan komponen pasif berfungsi untuk mengatur tegangan, menyimpan energi, atau mengontrol impedansi. Dan juga pada pembelajaran hari ini, kita
saya diajarkan cara pembuatan proposal yang benar, yaitu yang terdiri dari beberapa bab. Bab 1, pendahuluan. Bab 1 terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat. Dan pada bab 2 terdapat rencana produk, seperti analisis SWOT, rancangan produk, rancangan mekanik atau prosedur pembuatan mekanik, dan juga ada rancangan kontrol elektrikal ataupun prosedur pembuatan kontrol elektrik. Bab ketiga, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya, alat dan bahan. Yang kedua, jadwal kegiatan. Dan juga kita lampirkan seperti data personal. Yang kedua lalu ada gambar rancangan mechanical product. Yang ketiga, gambar rancangan kontrol electrical product. Lalu ada juga rincian jadwal. Penjelasannya, pada saat kita membuat proposal yang benar, itu terdapat halaman muka, biodata pengusul, ringkasan, dan lain-lain. Apa itu halaman muka? Halaman muka adalah halaman depan, merupakan tampilan minimal berisikan judul, nama, NIS, kelas, dan nama sekolah dan logo sekolah. Lalu ada biodata pengusul. Apa itu biodata pengusul? Biodata pengusul atau pembuat yang terdiri dari nama, NIS, kelas, jurusan, dan sekolah. Lalu ada daftar isi. Daftar isi berisikan petunjuk halaman dari judul-judul dari isi proposal tersebut. Lalu ada ringkasan. Ringkasan atau abstrak berisikan tulisan atau ulasan singkat bersifat umum yang menjelaskan tentang produk yang dibuat secara ringkas, jelas, dan padat dalam 1 atau 2 paragraf. Baik, kembali kepada latar belakang tadi. Saya akan menjelaskan apa itu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang itu bertuliskan tentang masalah yang berhubungan dengan ide atau gagasan untuk membuat proyek kreatif atau produk. Minimal terdiri dari 3 gagasan ide atau masalah yang melatar belakangi. Alasan kenapa tertarik untuk membuat suatu produk atau jasa yang akan dia buat atau dijual. Untuk memastikan prospek usaha yang akan dijalankan menjanjikan dan belum ada pesaingnya. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan berisikan pernyataan yang menjadi inti pencapaian dari pembuatan produk kreatif. Tujuan dapat bertuliskan terhadap pencapaian kewirausahaan diri sendiri, sekolah, ataupun kehidupan sosial. Yang ketiga, ada manfaat. Manfaat merupakan penulisan tentang guna dan produk kreatif sendiri terhadap pemakai atau pengguna. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.